Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat Masjid Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum melaksanakan sholat Jumat, izinkanlah kami DKM Masjid Darul Ilmi STIK PTIK melaporkan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz DRS Kiai Haji Hadoli Effendi dengan judul khutbah Al-Quran dan Kehidupan yang Unggul. Imam Ustadz Ahmad SQ MPDI, Muadzin Ustadz Agustiar SQ SSY. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 18 Juni 2021 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz DRS Haji Fuad Falahuddin SQ MA dengan judul khutbah Amanah dalam Menjalankan Tugas. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifina bi anwaril yakin wa syaraha sudurahum bil ihsani wa sairi ahkamiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, mari senantiasa kita meningkatkan ubudiyah kita, ibadah, dalam bentuk kita bersyukur bahwa ibadah yang kita lakukan karena hidayah Allah, diberi kemampuan untuk istiqamah, ikhlas, khusyuk karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang sufi atau ahli tasawuf, beliau senantiasa diakhiri dengan sujud syukur. Pertama, sujud syukur itu untuk menghilangkan rasa takabur. Jangan sampai seperti iblis, hebat ribuan tahun beribadah, hebat sampai bisa berdialog dengan Allah, tapi merasa hebatnya karena dirinya, bukan karena ma'una Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang paling Allah tidak suka. Dengan sujud syukur itulah kita sadar betul kalau bukan karena ma'una Allah, bimbingan Allah, berat. Nabi Nuh
putra dan istrinya mau diselamatkan dari api, dari air bah yang besar itu. Tidak mau diselamatkan, menolak karena nggak dapat hidayah. Tapi Nabi Ismail mau disembelih malah mempersilahkan, karena yakin dengan hidayah Allah, yakin dengan maunah Allah, yakin dengan perintah Allah bahwa setiap perintah akan membawa maslahat. Maka dengan demikian sadari betul bahwa dalam surat At-Tin bahwa kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sadari betul bahwa Allah menciptakan kita ini sesempurna, sebaik mungkin dibandingkan dengan seluruh ciptaan Allah. Malaikat hebat. Malaikat Jibril sekali ngeplak minal masyriq ilal maghrib. Jadi kalau bumi sekali keplak sayapnya selesai. Hebat. Dari satu langit ke langit berikut sampai langit 7 sekian hitungan menit atau detik. Tapi tidak sempurna, karena hanya diberi akal, tidak diberi hawa nafsu. Maka nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah tidur, nggak punya anak istri. Jadi kalau ada seorang ibu ngaku malaikat Jibril, bohong itu. Punya anak, punya suami dulu. Binatang pun demikian. Manusia oleh Allah diberi kelengkapan secara fisik, akal fikiran, hati nurani. Maka disinilah Allah perintahkan pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca, belajar, menggali ilmu, jangan pernah lepas dari kebesaran Allah. Dalam ilmu nahwu, kalimat ba itu nggak terputus, artinya kemanapun ketika menyebut bismi rabbika, arti kemana kita melangkah belajar ilmu, membaca, menggali ilmu, jangan pernah lepas dari Allah. Dan Allah tidak pernah lepas kita, karena la ilma lana illa ma'allamtana. Tidak ada pengetahuan apapun kecuali karena Allah ajarkan kepada kita. Maka ketika kita mendalami sebuah ilmu, silahkan sampai profesor, doktor, tapi jangan pernah meninggalkan kebesaran Allah, anugerah Allah, maunah Allah. Karena ketika manusia itu melepaskan tentang maunah Allah, hidayah Allah, menyadari bahwa ilmu itu karena anugerah Allah, pemberian Allah, pertama bisa takabur, yang kedua melenceng. Man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang ilmunya bertambah, ditambah oleh Allah, tapi enggak mendapat hidayah Allah, maka orang itu bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Buat apa sekolah sampai ke Kanada kalau pulang-pulangnya komplain tentang haji dan umroh, dianggap pemborosan? Dari Nabi Adam sudah ada haji dan umroh, terutama haji. Nabi Sulaiman, semua nabi itu haji. Nabi Adam orang pertama kali haji. Sebelum ada manusia, malaikat Jibril sudah tawaf di tempat itu. Syariat Islam lengkap, ada haji, ada umroh. Sekolah jauh-jauh dulu di pesantren sama bapaknya. Ujung-ujungnya menganggap orang haji dan umroh pemborosan. Kenapa? Diukur dengan otak, tidak melibatkan hati. Ketika manusia itu hanya otak yang dipakai, diukur dengan otaknya dia, bukan otaknya orang lain. Maka yang ada menyesatkan, tidak hanya diri sesat, menyesatkan orang lain. Tapi ada orang yang hanya belajar, nggak banyak. Dulu wartawan, malah teman saya wartawan di berbagai macam media besar di luar negeri, tapi terus dia mau belajar. Ketika ada di tempat satu perang, dia belajar. Dia selalu melihat dari sisi kebesaran Allah. Saya melihat kanan kiri kena tembak, wartawan lain meninggal, saya diselamatkan. Dia apa? Karena maunah Allah, bukan merasa dirinya hebat karena Hizbul Nasornya.
tapi selalu melibatkan Allah. Apa yang terjadi? Kasyaf. Ilmunya enggak banyak, maka sering datang ke rumah. Pak, saya semalam melihat seperti ini, Ustaz, begini. Saya tahu teorinya, prakteknya belum sampai. Saya jelaskan dalam kitabnya. Ilmunya sedikit, tapi selalu disandarkan kepada Allah. Mata hatinya, mata batinnya dibuka oleh Allah. Maka mendapat ulul albab. Otaknya cemerlang, jenius, hatinya hidup. Orang yang semacam ini dimanapun dia ditempatkan pasti melibatkan Allah. Kalau sudah melibatkan Allah, tidak akan merugikan siapapun yang ada di bumi ini. Jangankan manusia, jangankan seiman, sampai kepada makhluk pun tidak mau dia rugikan. Lihat Kanjeng Sunan Gunung Jati, rumput tercabut karena bertahan kepeleset, dan rumput ini ditangisi, bukan jatuhnya yang dia nangis, tapi rumput merasa tercabut, tidak punya hak dicabut, dan gak ada hak dicabut, tidak untuk makan sapi, tidak untuk apa. Beliau nangis, merasa berdosa, ada rumput tercabut sia-sia. Kenapa? Melibatkan hati. Hatinya selalu dilibatkan dalam hidupnya. Maka yang ada apa? Rasa. Ilmu silakan tinggi, tapi kalau tidak ada rasa, ingat, ketika jadi pejabat justru merugikan, bukan memberi manfaat. Kenapa? Diukur dengan otak, akal, dan hawa nafsu, keinginan sesuai dengan selera dan kebutuhan yang ada. Tapi ketika hati senantiasa dilibatkan, maka Allah, Iqra bismi rabbika, dengan nama Allah. Artinya ketika membaca, belajar terus, menyusun hukum, apapun bentuknya, undang-undang, libatkan Allah. Maka kita selalu bismillahirrahmanirrahim, maka pakai ba. Berarti tidak pernah berjarak kita dengan Allah, selalu libatkan. Maka orang-orang yang senantiasa melibatkan Allah dalam berkarya, dalam berpikir, dalam bentuk apapun, pertama, ilmunya bertambah karena ada futuh, ilham dari Allah. Yang kedua, dia semakin tawadhu. Orang tawadhu itu kalau berdebat menang, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menyinggung orang lain. Tapi kalau hanya karena hawa nafsu, tidak melibatkan Allah, siapa yang mau berdebat dengan saya? Siapapun, saya tantang. Itu kerjaan jinsan setan, iblis dulu yang semacam itu. Maka iblis tidak pernah mengakui Nabi Adam ketika Allah mengangkat sebagai khalifah. Kenapa? Sombong, takabur. Ilmu yang sedemikian tinggi, ibadah sedemikian banyak, menganggap dirinya yang hebat, bukan karena hidayah dan mauna Allah. Syekh Abdul Qadir itu sudah Qutbur Rabbani wal Ghausus Somadani dalam ilmu tasawuf. Syekh Abdul Qadir itu perwakilan Allah. Setelah Syekh Abdul Qadir, tidak satu pun wali Allah yang langsung dari Allah kecuali dibaiat oleh Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ketika di berikutnya sekian ratus tahun ada ulama hebat, nama Sayyid Ahmad At-Tijani. Beliau tawadhu, bukan sombong. Tijani itu adik kelas saya atau murid saya, tidak. Kata hikmahnya beliau, Sayyid Ahmad Tijani itu bagaikan pohon yang rindang. Kita semua para wali ada di bawah, berteduh di bawah pohon itu. Subhanallah. Padahal beliau sendiri dalam kewalian itu Nabi sendiri. Abdul Qadir, kalau aku bagaikan bulan purnama di antara para nabi dan rasul, kau adalah bulan purnama di antara para wali-wali Allah sampai akhir zaman. Jauh pangkatnya dengan siapapun, tapi selalu mengangkat kepada orang. Kenapa? Tawadhu, ilmu tinggi, amalia tinggi, karomah luar biasa. Tapi karena selalu melibatkan semua ini, karena anugerah Allah, semakin tawadhu, bahkan takut dirinya nanti ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dicabut oleh Allah. Maka ketika orang itu sampai kepada
ulul albab, Iqra sudah dilewati, maka nanti akan menjadi solehin. Nah, bayangkan sekarang, Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, manusia yang paling mulia itu siapa? Nabi nggak bilang dirinya, padahal jelas beliau min nurillah. Tapi beliau langsung mengatakan, saudaraku Yusuf. Kenapa ya Rasulullah bukan engkau? Nabi menyebut Yusuf itu nabi. Bapaknya nabi bernama Yakub. Kakeknya nabi bernama Ishak. Mbahnya, buyutnya nabi bernama Ibrahim. Itu Rasulullah yang mengatakan demikian itu. Jadi orang yang paling mulia kata Nabi adalah satu-satu Nabi Yusuf. Dia nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Tapi Nabi Yusuf ketika akhir hayatnya kurang 1 bulan selalu berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Orang yang sudah punya jaminan surga, Nabi dan Rasul, beliau selalu berdoa dan sujud nangis kepada Allah, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan Islam dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Nabi Yusuf masih berharap minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam dan dipertemukan, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Lalu bagaimana dengan kita ini? Yang tidak ada jaminan surga, belum dijamin, cuma dijanjikan. Orang yang sudah setingkat, sehebat kemuliaannya sebut oleh Nabi Yusuf masih meminta, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Kenapa bisa demikian? Tawadhu. Karena ilmu yang tinggi, pangkat yang tinggi dibanding dengan anugerah, hatinya selalu dengan dia dekat pada Allah. Kenapa demikian? Bismillah dibawa, menyatu di dalam jiwanya. Ketika bismillah dibawa, maka sekali lagi manusia sehebat apapun dia pangkatnya, jabatannya, ilmunya, pasti dia tawadhu, menyadari betul bahwa semua itu karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang semacam itu adalah manusia yang hebat, brilian, pilihan Allah, unggul dalam segala bidang. Di dunia pasti dipuji. Nabi Adam itu kan manusia terakhir, malaikat, iblis, binatang lengkap, baru Nabi Adam. Tapi yang terakhir yang dipilih, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, aku jadikan khalifah. Jadi Allah sendiri yang ngomong khalifah, tapi bukan khalifah yang ngaku-ngaku sekarang ya, tapi khalifah yang dari Allah itu. Nah, ketika orang menentang, angkat kedua tangan Nabi Adam, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu, saya tidak punya ilmu apa-apa kecuali yang Kau ajarkan. Kenapa? Ketika dijadikan khalifah oleh Allah, diberi ilmu, semua bisa dijelaskan kepada iblis. Nama-nama binatang ini, nanti binatang begini, terus diajarkan oleh Nabi Adam. Dan yang sebelumnya binatang ini namanya apa, bagaimana makanya, Nabi Adam bisa menjelaskan secara ini. Kenapa? Diberi ilmu oleh Allah, ilmu laduni, dituang langsung oleh Allah, nggak pakai guru lagi, langsung Allah. Tapi Nabi Adam tidak pernah sombong, angkuh, mengakui maha suci Engkau ya Allah. Maka ada seorang ulama, mursyid guru saya, ketika beliau ceramah, walaupun sudah hebat, sekarang umur sudah 80 tahun, ketika mengawali ceramahnya selalu, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dengan demikian para jemaah sekalian, mari kita sudah berada di penghujung fitnah. Ada di penghujung fitnah. Kita baca, taunya hoak. Oh, cerita udah panjang lebar, taunya hoak. Panjang lebar nanya lagi, untung saya temannya wartawan senior, selalu saya kirim, gimana nih mas itu? Wah, salah, nggak benar itu Pak Haji. Bermacam-macam fitnah kebohongan muncul.
memuncak. Ketika seperti ini Nabi mengajarkan fafirru ilallah, segeralah lari kepada aturan hukum Allah. Kemana larinya? Ilallahi wa ila kitabihi wa sunnati rasulih. Lari kembali kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Kalau ingin selamat sekarang, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, ikuti ulama-ulama sepuh yang masih istiqomah, insya Allah dengan ajaran yang semacam ini, sekecil apapun, sedikit apapun ilmu kita, maka ilmu itu yang akan mengantarkan kepada ridho Allah. Sekecil dan sedikit ilmu yang kita miliki akan mengantar kepada mahabbah Allah. Sekecil itu pun akan mengantarkan kepada mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira kita ibadah kemudian merasa hebat dengan ibadah kita, tidak. Tapi yang kita harapkan adalah mahabbah. Coba sekarang kita berpikir. Ketika saya melakukan seperti ini, apakah Allah dan Rasulullah itu ridho, senang? Selalu tanamkan ini. Saya selalu sekarang, ketika teman saya mengajak begini-begini, ya Allah, Engkau dan Rasulku Nabi Muhammad ridho enggak? Renungi. Jadi ketika kita melakukan apapun, insya Allah ada kendali, ada rem. Karena sehebat apapun ilmu kita, ketika Allah tidak ridho, Rasul tidak ridho, mau di mana sambungan kita bisa mendapat syafaat Rasulullah? Apalagi kalau Rasulullah sampai ngancam orang itu tidak akan bertemu aku nanti di telaga Kautsar. Naudzubillah, berarti orang itu bagian dari si neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Karena memastikan kita menjadi isinya surga, kalau telaga Kautsar kita di sana bertemu dengan Nabi, berarti sudah ada jembatan yang indah, wasilah awal yang baik, bahwa kita Allah dan Rasul ridho kepada kita dan kita menjadi bagian isinya surganya Allah. Maka insya Allah dengan ikra ulul albab, menjadi orang-orang yang soleh menurut aturan Allah, pandangan Allah dan Rasulnya, itulah yang sesungguhnya orang yang hebat di hadapan manusia, di hadapan keluarga, khususnya di hadapan Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha fi sirri wal alan, fa inna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil afiyah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan barisan safnya. Salatu jami'atan rahimakum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswisu fi nas. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.